pagi semuanya. Pagi. Oke, di sini kita bakalan bincang-bincang santai aja ya Yoga ya. Betul. Oke, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan nama saya Andias Maribidari dan partner saya Yoga Pagi Sudrajat yang akan membuka podcast Titik Temu pada hari ini. Oke, jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial dari teman-teman Eva yang dimana kepanjangan dari Envelope Visual Atelier. Tepuk tangan ya teman-teman. Oke, mantap. Di depan kita ini udah banyak banget penonton ya Yoga ya. banyak banget, ada 5 juta orang. 5 juta orang nih. Nah, maka dari itu kita juga mengundang orang paling sibuk di Malang nomor 1 ya teman-teman. Mungkin langsung aja selamat datang Mas Medisa dan Mas Ramda. Halo. Selamat datang. Halo semua. Jadi biar gak kaku-kaku banget gitu ya, mungkin bisa memperkenalkan diri dari Mas Ramda, kemudian Mas Medisa, silakan. Saya dulu, Mas Mike. Monggo, Mas. Halo, semuanya. Perkenalkan, saya Ars Ramda. Saya seorang prop maker. Prop maker itu pembuat kostum dan props untuk film, iklan atau sebagainya, kayak gitu. Saya ada studio namanya Studio Art Studio Malang. Kemudian saya dan Mas Mike ini tergabung dalam Enva, kayak gitu. Oke, Mas Mike. Oh langsung ya? Oh ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah undang kami ke sini. Terus nama saya Mike Yusat. Saya seorang toy maker dan manual sculptor. Saya bergerak di bidang industri mainan sudah berapa ya? Sekitar 7 tahun lebih. Terus saya punya studio namanya MY Enterprise. Kalau teman-teman mau mampir, monggo. Dan tadi sudah dijelaskan sama Mas Ars bahwa kita tergabung di bisa dibilang community atau ya mungkin sekarang berbasis community. Kita tergabung di Enva, Envelope Visual Atelier gitu. Jadi kalau komunitas Enva itu sendiri itu bergeraknya ke bidang mana? Campur atau memang fokusnya satu? Kalau Enva sendiri itu sebenarnya kita bentuk di awalnya itu untuk memberi edukasi ke teman-teman seni bahwa kita akan lebih ke produk turunan dari desain, dari movie, dari berbagai macam bentuk. Jadi kita itu lebih menjelaskan ke produk turunannya. Kita mau ngedukasi ke situ. Di situ turunannya ada banyak, ada merchandising, ada kostum, ada toys, terus mungkin ada bentuk-bentuk yang lebih kecil lagi dari itu, ada gantungan kunci dan lain-lain gitu. Oh, berarti bergerak di banyak bidang ya Mas? Iya. Nah, aku dan Yoga nih kepo nih, kira-kira kalau dari Mas Ramda sama Mas Mike sendiri itu, dan komunitas Enva itu sendiri itu, memiliki personal branding pastinya. Kira-kira personal branding apa sih yang diterapkan oleh komunitas Enva maupun pribadi Mas Ramdan dan Mas Mike? Aku dulu nih. Iya, Oke. Personal branding ya. Kalau Enva kan kita memang masih baru berdiri ya. Baru berdiri sekitar tahun lalu, jadi personal brandingnya masih kita usahakan ya gitu. Tapi kalau untuk pribadi saya sendiri, saya kan bergerak di bidang prop maker ini sejak 2019. Sejak 2009 berapa tahun? 15 tahun lah ya. Enggak sampai, hampir gitu. Nah, personal branding sebenarnya saya nggak menerapkan hal yang khusus untuk personal branding, cuma saya konsisten, itu aja. Jadi personal branding saya itu konsisten. Saya selalu berkarya walaupun itu lagi nggak mood, tetap saya berkarya terus. Kemudian kita main ini ya, digital ya, kita upload di, kalau dulu tuh zaman dulu tuh Friendster ya, awal-awal dulu ya. Friendster, dari Friendster terus Facebook, Blogspot, Multiply sampai sekarang mungkin Facebook, Instagram, TikTok, YouTube kayak gitu ya. TikTok cuma saya jarang sih, lebih sering ke Instagram kayak gitu. Jadi kalau saya sendiri personal branding nggak ada hal yang khusus, cuma konsisten aja berkarya terus gitu, non-stop kayak gitu. Mas Mike. Sebenarnya hampir sama juga sama Mas Ars ya. Personal branding itu ya kuncinya konsisten tadi. Jadi kamu akan dikenal sebagai apa, itu tergantung apa yang sering kalian share. Terus kalau yang saya lakukan sendiri, saya ngelola community juga. Jadi saya bikin grup,
Terus kita sering ngobrol, kita sering sharing. Jadi akhirnya di situ saya dikenal bukan cuman sekedar jadi toy maker atau sculptor, tapi apa yang saya tahu itu saya share di situ. Jadi terbentuknya akhirnya orang-orang itu akan identik kalau mau tanya tentang resin ke siapa nih, mau tanya tentang silikon ke siapa gitu. Jadi kuncinya sih seperti yang Mas Ars tadi bilang, kuncinya untuk personal branding itu sebenarnya konsisten aja, manfaatin semua sosmed gitu. Tapi aku penasaran, untuk personal branding yang disengaja gitu ada nggak? Misalkan aku pengen dikenal sebagai orang yang kreatif gitu, pernah nggak Mas sengaja nge-branding itu atau ngalir aja gitu? Kalau secara umum ya, Iya. kalau aku melihatnya secara umum personal branding tuh ada yang disengaja, ada yang geraknya tuh organik. Kalau yang disengaja kita lihat Vicky Prastia tuh, itu salah satu, ya itu menurutku salah satu personal branding yang jadi. Terus si Aldi Taher, iya, itu bagus loh personal brandingnya. Kita ingat, bayangin, aku nyebut namanya aja kalian langsung ingat kan? Iya, ya itu menurutku personal branding yang disengaja. Kalau yang organik tuh ya kayak yang tak lakukan, organik ngalir aja, aku nggak tahu nanti arahnya kemana, tapi karena konsisten akhirnya menuju ke situ, gitu. Jadi kalau awalnya saya dulu ini sih natural ya, mengalir aja, nggak ada ide personal branding, nggak ada, cuma berkarya konsisten. Kemudian kan udah jadi usaha nih, udah jadi sebuah studio usaha. Waktu udah jadi usaha, akhirnya saya harus melakukan personal branding memang gitu. Jadi memang yang saya sengaja, awalnya nggak sengaja personal branding karena udah jadi usaha. Akhirnya saya sengaja untuk personal branding, kita bikin terus biar gitu. Gitu sih. Oke, mungkin membahas lain dari personal branding nih. Kira-kira kalau dari Mas Max sama Mas Ramda ini, awal mulanya nih bisa terjun ke pacemaker maupun ke prop maker itu tadi gimana? Kira-kira ada dorongan nggak atau faktor luar yang mempengaruhi gitu menjadi artis? Kalau aku apa ya? Dulu itu saya sebenarnya kuliahnya kan HI, hubungan internasional. 2017. Kok 2007 HI. Kemudian saya gabung ke ini komunitas gitu ya. Terus di situ saya baru nemu, oh ini kayak saya sukanya di sini gitu. Oh dulu sebelum masuk HI, saya tuh ini daftar ke DKV sama seni rupa, nggak keterima. Itu apa? Dulu itu ada jalur jalur PMDK itu apa ya? Kalau zaman sekarang. SPMB. Bukan, yang sebelumnya itu. Apa sih? undangan? Undangan. Nah, itu nggak keterima itu waktu jalur undangan. Terus saya daftar HI iseng, loh kok keterima gitu. Mau daftar lagi DKV males sudah gitu. Ya udah akhirnya saya masuk HI ya gitu. Di situ terus waktu di situ saya ikut komunitas. Ini seru ini komunitas ini. Ikut. Terus saya belajar dari situ, ada orang-orang yang pintar kan di situ, yang udah tua-tua gitu, saya belajar caranya. Ya saya tertarik, akhirnya saya itu hidup dari situ, fokus dari situ. Awalnya nggak ada niatan untuk jual props gitu, nggak ada, cuma untuk diri sendiri. Terus kok ternyata ada yang minat, dan akhirnya sampai sekarang sampai jadi studio kayak gitu. Kalau Mas Mike ini gimana? Aku juga sebenarnya kebetulan, jadi nyemplungnya itu kebetulan. Sebenarnya suka seni dari kecil ya, dari kecil suka seni. Dari kecil karena susah, zaman dulu kan akses untuk beli mainan tuh susah banget ya. Jadi kita untuk beli mainan tuh sangat susah, terus dan harganya waktu itu benar-benar nggak terjangkau gitu. Jadi dari kecil tuh sudah mulai bikin sendiri, pakai malam gitu. Terus apa aja lah dibikin mainan. Zaman dulu, anak dulu kan kreatif banget tuh, apa-apa pun bisa jadi mainan. Terus waktu gede udah mulai bisa cari uang, mulai terobsesi tuh sama mainan, mulai koleksi apa yang dulu masa kecil nggak bisa kebeli, mulai dibeli. Terus habis itu tahun 2014 sih saya baru mulai. 2014 itu mau apa ya? Saya lihat mainan pabrikan itu kok kayak kurang detail yang pertama. Terus kadang-kadang aku pingin lebih movie akurat nih. Kayak misalnya Transformer, aku pingin lebih movie akurat, akhirnya belajar ngecat sendiri. Dari situ ternyata kok bisa jadi apa ya? Bisa jadi lahan untuk menghasilkan nih. Akhirnya nyemplung serius. Dan akhirnya tahun berapa ya? Saya 2016 tuh mulai serius banget bikin studio gitu. Terus untuk proses itunya Mas berarti belajar sendiri gitu, ada di atau gimana? Iya, otodidak.
Sama-sama otodidak berarti ya? Dibilang otodidak ya, dibilang belajar ke orang juga iya gitu. Kayak gitu. Kita kalau saya sendiri ada gurunya gitu. Cuma dari guru itu saya kembangkan lagi. Saya ini research and development sendiri ya gitu. Biasanya tuh kalau bikin props itu bahannya itu dari apa mas? Kalau saya tergantung ini permintaannya customer. Biasanya ada yang resin, eva foam, busa, latex kayak gitu. Tergantung permintaan sih kayak gitu. Itu propsnya tuh biasanya yang pesen siapa tuh? Apa kayak cosplayer atau? Ada cosplayer, tapi sebagian besar biasanya kolektor. Cuma mereka pengen beli dipajang di rumah kayak gitu. Gitu. Biasanya rata-rata biasanya orang luar sih kayak gitu. Lebih dari luar gitu. Ya, jadi kalau di studio saya sekarang 90% itu orderannya dari luar. Rata-rata Amerika sama Eropa gitu. Kalau untuk Mas Mike nih, kan berarti kira-kira medianya manual atau digital? Ada tantangan sendiri nggak sih menggunakan media tersebut yang dikirim Mas Mike? Semua ada tantangannya sih. Kalau manual itu tantangannya itu timing, waktunya pasti lama. Terus yang kedua, karena manual ya, jadi bikin satu prototype itu nggak bisa di resize ya, sudah ukurannya segitu paten. Kalau digital bisa di resize, terus untuk ngeditnya juga lebih cepat, tapi masalahnya dikendala di gadget, di tools. Karena kan nggak bisa laptop atau komputer yang speknya rendah kan, harus yang tinggi. Jadi kalau misalnya udah desain yang rumit, kadang-kadang kendala kita nge-lag gitu. Iya. Masalah semua gitu ya. Komputer seperti ini seperti itu. Iya. Benar. Terus aku juga kepo nih, kira-kira proses atau step pembuatan dari prop maker atau toys itu sendiri apa aja Mas? Stepnya Pertama nih. awalnya kita bikin konsep sih. Kalau ini kan kalau prop maker kan ada dua ya, yang pesanan katakan original, jadi karakter yang belum ada, yang satunya biasanya karakter yang udah ada, mungkin dari DC, Marvel gitu atau apa gitu. Ada orang yang suka pengen pesan, Mas bikin Batman atau apa kayak gitu lah contohnya. Ada juga yang original gitu. Nah kalau yang saya jelaskan yang originalnya, jadi stepnya itu kan mulai dari awal kalau original. Kita bikin konsepnya dulu, konsep dari awal, desain karakternya itu kayak apa, habis itu kita perlihatkan ke orangnya gini, oh setuju nih konsepnya. Kita masuk ke 3D, kita 3D dulu. Kalau dulu sih nggak 3D ya, waktu beberapa tahun lalu. Sekarang kan udah ada 3D print, ada apa gitu. Jadi kita lebih digital lagi, kita masukkan ke 3D. 3D orangnya suka, baru kita ngomongin ininya, apa namanya, bahan. Ini bahannya cocoknya untuk apa, kepala ini cocoknya apa, badan untuk apa. Soalnya kalau kita prop ya, kalau full kostum, kita kan harus memikirkan gerak sendi-sendi. Jadi kita harus memikirkan bahan yang cocok untuk per bagian kayak gitu. Habis orangnya setuju, oh ya, jadi udah setuju bahannya ini, desainnya ini, langsung kita produksi. Produksinya ya kita mulai tergantung permintaan, bisa dari 3D print atau manual kayak gitu. Sampai nanti ke proses cat dan finishing kayak gitu. Berarti lebih banyak menentukan sendiri untuk bahannya, bukan dari orang yang Kita ngasih ini apa namanya, rekomendasi. Kita ngasih rekomendasi, ini bahannya lebih cocok ini. Biasanya kan kalau orang kan nggak tahu ya, namanya mereka kadang kan mereka awam, cuma mereka pengen pesan kayak gitu. Jadi kita kasih rekomendasi bahan sama harga gitu. Per bahan kan ada beda range price-nya gitu. Ini kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kalau Mas Mike sendiri stepnya ada apa aja? Sama. Sebenarnya sama. Nggak cuman yang kita lakukan ya. Sebenarnya seniman itu stepnya sama. Kalau kalian udah nyemplung di industri ya, kalian udah nyemplung, misalkan teman-teman dari lukis nih, udah nyemplung di industri, terus kalian udah siap terima private commission, yang akan dilakukan stepnya sama. Dengerin dulu apa yang diminta konsumen, terus nanti kalian bikin sketsa dulu, entah itu dengan sketsa kasar gambar atau dengan sketsa cuman dipikirin aja. Cuman kan biasanya harus berwujud visual yang bisa dilihat konsumennya kan. Kalau konsumennya deal kan baru masuk ke project. Sebenarnya sama kayak gitu juga. Seniman itu menurut saya sebenarnya konsultan. Ketika kalian sudah masuk ke industri, kalian tuh berfungsi sebagai konsultan. Jadi kayak Mas Ars tadi bilang, klien atau konsumen tuh nggak semuanya tahu tentang bahan, nggak semuanya tahu tentang teknik.
Mereka tuh hanya pengen pesen. Jadi kita sebagai seniman, pekerja seni yang lebih tahu bahan dan lebih tahu proses, kita harus jelasin ke mereka. Jelasin ke mereka stepnya, terus mungkin bahan yang dipakai, ukuran dan lain-lain gitu. Kalau menurutku gitu. Tapi pernah nggak sih mas, mas itu menghadapin klien tuh gitu pengen mesen tapi sebenarnya tuh dia masih bingung gitu mas. Dia tuh pengennya gimana, jadi mas harus nuntun banget gitu, sering apa? Sering banget. Sering banget. Itu kejadian yang biasa sih. Misalnya klien nggak tahu apa-apa gitu ya, entah bahan apa gitu. Terus kliennya kadang ngeyel, aku tuh pengennya kayak gini loh, ini gini. Kan klien kan nggak ngerti, jadi kita itu harus paham, klien ini nggak ngerti. Jadi kita harus bisa menjelaskan secara rinci, ini gini. Kalau bahannya kalian pakai seperti ini, nanti jelek atau apa, kita harus jelaskan. Kadang ya kita juga harus ngeyel ke kliennya gitu, biar kliennya itu paham gitu. Kalau kita cuma nurutin dari kliennya, yang kliennya itu nggak ngerti gitu, tambah hancur nanti hasilnya kayak gitu. Iya. Aku nambahin dikit ya. Bekerja di bidang seni itu 90% observasi. 10% itu proses. Jadi 90% itu observasi karena kalian tuh harus ngamati pasar yang pertama. Terus yang kedua kalian tuh harus tahu, lama-lama setelah jalani terus kalian tahu psikologisnya konsumen, tahu psikologisnya pasar. Jadi benar-benar murni 90% itu harus pengamatan. Kalian kan visual artist, biasakan memakai visual. Dan habis dari visual tuh sekalian resapi sih. Jadi kalian breakdown lagi kebutuhan pasar tuh apa, kebutuhan konsumen tuh apa gitu. Kalau misal dari profesi Mas Mike dan Mas Ramda ini kebanyakan itu terikat dengan perusahaan atau memang freelancer atau tidak tetap sih? Dibilang freelance nggak freelance, terikat juga enggak gitu. Kalau freelance kan kita bebas banget ya gitu ya. Cuma kalau saya kan udah ada usaha, udah jadi studio, udah ada beberapa pegawai kayak gitu. Jadi ya kita terikatnya dengan customer sih. Customer ya catatan kita face to face ya berarti ya. Langsung sama customernya gitu. Ini mintanya apa kayak gitu. Kalau freelance enggak juga. Terlalu bebas juga soalnya kalau freelance menurut saya. Kita itu sebenarnya tantangannya itu manajemen kita sendiri. Jadi pengusaha-pengusaha kayak kita itu tantangannya manajemen kita sendiri. Kalau sampai ada miss pengiriman atau apa, otomatis itu pengaruhnya ke financial studio. Jadi dari kesalahan-kesalahan yang sudah pernah saya lakukan tuh saya jadi bisa tahu polanya gitu. Begitu miss 1 bulan, keuangan pasti berantakan. Untuk benerinnya itu bisa 2-3 project lagi. Jadi balik lagi tuh kontrolnya ada di kita gitu. Terus kita itu terikat kita itu bukan freelancer benar kata Mas Ars. Kita itu terikat by project. Jadi itu kita terikat perjanjian by project. Masalah timing, terus kalau konsumennya sudah DP mau nggak mau ya kita sudah ada tanggung jawab lebih gitu. Kalau misalkan ya Mas, berarti kan itu menghabiskan banyak waktu ya dalam pengerjaannya itu berarti manajemen waktunya juga diatur sendiri dari pribadi Mas dan Mas Ramda ini. Ya, jadi kalau manajemen waktu kan memang harus benar-benar teratur ya, walaupun kita biasanya kalau orang tahu, wah seniman itu pasti ya kerjanya ngono lah gitu ya kan. Nggak ada waktunya, Bu. Kadang itu sampai malam lembur kayak gitu. Cuma kalau kita udah masuk ke industri kayak gini, saya sendiri nggak menyebut diri saya seniman, saya lebih menyebut diri saya itu pekerja seni gitu. Saya bekerja di bidang seni kayak gitu. Jadi saya harus punya waktu untuk bekerja gitu. Jadi untuk kru saya sendiri juga ada jamnya gitu. Kayak kalau kru biasanya 8 jam kerja, udah selesai, udah istirahat kayak gitu. Cuma kadang juga ada yang memang kalau lembur itu hal yang nggak bisa dihindari ya. Lembur itu pasti ada. Kayak tadi katanya Mas Mike kalau ada yang miss deadline gitu, berarti kan kita harus lembur ya. Itu udah konsekuensi kayak gitu sih. Kayak gitu. Kalau Mas Mike sendiri manajemen waktunya gimana? Gini, ini aku mungkin agak luas ya mandangnya. Pekerja seni itu kadang-kadang terlalu menganggap dirinya tinggi. Itu coba kalian teman-teman jawab dan tanya ke diri masing-masing ya. Pekerja seni itu kadang-kadang terlalu menganggap dirinya tinggi. Jadi terkadang dia itu tidak merasa ada di lingkup profesi.
Ini nih profesi-profesi nih, dokter, pengacara, terus hakim atau polisi atau tentara, ada di satu lingkup profesi yang mereka terikat dengan jadwal, tanggung jawab dan lain-lain. Tapi pekerja seni itu kayak sendiri. Iya, iya. Jadi kadang-kadang pekerja seni itu merasa, oh kalau aku lagi nggak mood, boleh ditoleran nih. Nah, itu yang akan jadi masalah sebenarnya. Ketika kalian tuh menganggap diri kalian tidak ada di lingkup profesi ini, nanti akan banyak toleransi-toleransi yang akan kalian lakukan. Akhirnya itu bikin seni rupa sendiri atau seni sendiri itu nggak dipandang jadi pekerjaan yang menjanjikan. Ya. Dan sebenarnya paradoks, para seniman sendiri merasa mereka ada di lingkup yang lain dan mereka merasa kayaknya kita beyond orang-orang nih. Tapi orang awam ngelihatnya beda. Coba kalian waktu ngomong ke orang tua, ngomong aku mau masuk fakultas seni. 90% orang tua pasti ngomong, kamu mau kerja apa? Kamu mau jadi apa? Iya, iya kan, katanya nganggur kali, iya kan. Tapi kalau pekerja seni ini udah menyadari bahwa mereka itu ada masuk di lingkup profesi yang lain, seharusnya nggak kayak gitu. Karena kita kan nggak pernah dengar anak kedokteran terus bilang, aku lagi nggak mau operasi nih. Kan nggak pernah gitu dengar itu kan. Kayaknya gitu aja dipindah ke atas aja boleh. Iya, nggak pernah kan. Terus tiba-tiba, dan mereka tuh profesi-profesi yang lain itu selalu mengikuti apa ya? Mereka tuh punya konsep. Jadi yang harusnya dipikirkan untuk disepakati bersama adalah ketika kita mulai suatu hal itu ada startnya dan ada endingnya, ada konsep di situ. Nggak pernah kan kita lihat orang mau ngoperasi, kayaknya aku mau abstrak lah hari ini, motongnya. Kan nggak gitu. Sama, pekerja seni pun menurutku gitu. Harusnya kita tuh punya konsep start dan endingnya harus kemana. Karena kalau nggak kayak gitu, akhirnya ngambiar aja. Kadang-kadang hari ini aku mau gambar apa ya? Kayaknya cat ini tak siram-siram aja deh. Kalau siram-siram cuma nyiram cat doang kan, kasihin ke anak kecil juga bisa. Harus ada tujuan ya berarti ya. Harus ada tujuannya. Kalau kalian menyadari bahwa seni itu sama dengan profesi yang lain, saya rasa sih seni rupa akan dipandang setara sih sama. Saya itu selalu meyakini gini, bahwa semua profesi, semua jurusan itu harusnya setara, harusnya equal. Pekerjaan apapun tuh equal. Dokter tanpa ada plumbing atau electrician mereka nggak bisa ngoperasi. Tanpa ada OP mereka nggak bisa kerja. Sama, seni tanpa ada industri yang lain nggak gerak karena perekonomian nggak jalan. Industri yang lain nggak ada, seni juga nggak gerak, nggak ada entertain dan lain-lain. Jadi seharusnya kita tuh semua equal. Makanya teman-teman dari seni rupa harus nyadari bahwa kita itu ada di bagian dari profesi-profesi ini. Sudah nggak penting lagi yang namanya mood. Jam berapapun saya tidur, pagi harus kerja mau nggak mau. Gitu. Perhatikan ya teman seni saya ya. Iya, terasa tertampar. Mood itu emang paling penting sih mengganggu. Walaupun saya sendiri udah bekerja secara profesional ya, kadang udah mood itu udah nggak bisa ini dilawan memang. Kadang aduh, males banget sih aku gini. Tapi ya harus dipaksa, harus ini. Kita lihat deadline-nya gitu. Kalau udah lihat deadline mau mood nggak mood kerja gitu. Ini salah satu cara saya untuk ini ya, apa namanya, menghindari ini. Kalau lagi bad mood atau apa gitu, lagi artis block istilahnya ya. Kalau lagi art block itu, aduh, nggak tahu harus apa. Dulu itu saya mengalami itu parah waktu 2015 atau sekitar segituan. Artis block. Akhirnya yang saya lakukan adalah cari kru. Saya tidak bekerja sendiri. Kalau saya bekerja dengan orang lain, mood saya itu lebih naik. Kemudian ketika saya ada art block, saya ada bantuan dari otak-otak dari kru saya gitu. Mereka ngasih ini. Itu di situ. Saya bermainnya di situ untuk mengatasi dari yang namanya mood jelek itu gitu. Jadi kita harus benar-benar cari cara gimana mood kita itu terus balance gitu ya kayak gitu sih. Kalau kita udah masuk ke industri kayak gitu. Jadi kalau misalkan dari dalam emang nggak bisa nyari mood, harus nyari keluar. Iya, ini nggak bisa dilawan. Mood, namanya mood ya orang ya. Tiap pikiran orang kan beda-beda. Gimana cara kita? Ya caranya dari orang lain mungkin bisa bantu kita. Makanya saya itu langsung rekrut kru beberapa gitu. Kita kerja sama kayak gitu. Itu sih. Kalau Mas sendiri juga atau kerjanya Sama. pribadi? Enggak, aku sekarang berdua, ada partnerku.
Ricky namanya. Dia jadi kalau aku lagi nggak mood ngobrol biasanya. Ngobrol. Biasanya gini nih. Stres yang kita alami itu karena kita nggak tahu mau ngapain. Itu bisa karena kekurangan referensi yang pertama. Terus pertama kurang referensi. Terus habis itu kita itu kurang belajar. Contohnya kalian misalnya yang paling dekat apa ya? Yang paling relate ya. Melukis. Terus pengetahuan tentang garis, tentang warna, tentang komposisi kalian nggak basicnya nggak kuat. Pasti di tengah-tengah kalian gambar ada art block. Stres, mau kemana lagi nih habis ini? Ini udah gini kok nggak jadi-jadi ya? Itu. Jadi sama kayak yang Mas As bilang, ketika kalian udah ketemu namanya art block, sebenarnya otak kita itu nggak mau diajak, dipaksa untuk kerja. Karena kita biasa nyaman tidur-tiduran, otak kita itu nganggep hal itulah yang paling nyaman dan membuat kalian tuh aman. Membuat kalian selamat. Cara kerja otak kita gitu. Jadi ketika kalian mau tiba-tiba bikin program besok, kayaknya aku harus berubah nih. Otak kalian akan maksa untuk banyak alasan. Untuk tidur. Aku butuh istirahat kayaknya hari ini karena kemarin aku tidurnya kurang. Gitu. Pasti bisa gitu. Iya. Dan itu hanya bisa dilawan dengan latihan. Dipaksa. Terus kalau kalian ketemu mentoknya, ngobrol sama orang, terus nambah referensi. Soalnya ketika kalian ngobrol, banyak insight yang masuk. Terus sering ngobrol sama orang yang sudah nyemplung di industri. Kalau kalian sama-sama lagi belajar nih, lagi studi tentang seni ya. Terus kalian sama-sama art block. Kalian ngobrol, ya udah, ngopi aja yuk. Akhirnya nongkrong kayak pagi. Berarti kan Mas Mike sama Mas Rangga ini sudah banyak bekerja dengan orang ya, maksudnya banyak proyek kolaboratif itu. Kira-kira proyek apa sih yang paling favorit atau yang paling besar untuk Mas Rangga sama Mas Mike yang sudah dikerjakan? Apa ya? Proyek kayak wah. Yang sampai masih ke bawah mimpi. Iya. Apa ya? Aku masih tak pikir ya. Mas Mike dulu aja. Aku lupa soalnya. Aku juga apa ya? Nemu nggak sih, Mas? Oh iya, temu ya. Temu aja. Temu podcast ini itu best. Yang lain biasa. Waduh. Iya. Apa ya aku ya? Aku aku berusaha karena kalau kita bilang kita memfavoritkan satu project itu kayak nggak adil buat yang lain. Soalnya yang lain tuh sama-sama susah sih, punya susahnya sendiri-sendiri. Oke lah, nominal mungkin beda-beda ya, tapi setiap nominal kan punya resikonya sendiri-sendiri. Jadi kalau nominalnya kecil tuh resikonya kecil. Semakin gede nominalnya, resikonya pasti akan semakin gede. Yang urusan dengan hukum lah, yang kita bikin perjanjiannya detail banget sampai pakai akta notaris dan lain-lain. Jadi kalau ditanya yang paling favorit apa, menurutku selama ini yang paling aku favoritkan adalah prosesnya sih. Soalnya itu nagih, beneran. Stres waktu selesai ngerjain aku kayak butuh endorfin. Langsung bingung, selesai itu langsung besoknya itu bingung. Mau ngapain ya? Kayak ngeblank. Karena kemarin kita udah terbiasa istilahnya disiksa dengan project ya. Setelah selesai malah ngeblank. Mas Ars itu nggak tahu. Iya, kalau ditanyain project favorit sama kayak Mas Mike, susah ya. Apa ya? Hampir semuanya itu kalau dibilang favorit ya nggak, melelahkan semuanya. Iya, semua. Melelahkan semuanya. Favorit nggak ada sih emang, nggak ada. Jadi semuanya berkesan semua, ada prosesnya sendiri memang. Ya memang benar kata Mas Mike tadi, yang difavoritkan ya prosesnya. Proses sama duitnya lah ya. Iya. Aku lebih menghargai prosesnya, lebih keinget prosesnya daripada keinget produknya. Jadi kalau ditanya project favorit apa, nggak ada. Karena semua punya resiko, punya kesulitan sendiri. Semakin besar nominal yang kamu dapat, resikonya semakin gede, semakin kecil ya sesuai dengan resikonya. Jadi kalau ditanya nyaman yang mana, dua-duanya sama-sama antara nyaman nggak nyaman.
project gede nyaman di uangnya, cuman nggak nyaman di prosesnya, iya kan? Bener. Project kecil nyaman di waktunya, aku bisa nyewantai banget, santai, tapi duitnya nggak enak. Jadi sama-sama kamu mau milih yang mana? minusnya ya? Iya, ada plus minusnya, gitu. Mas Ramda. Hampir sama kayak Mas Mike ya. Jadi nggak ada project yang favorit, memang nggak ada. Soalnya banyak sih kalau project, aduh nggak tahu berapa project yang udah dikerjakan itu. Kan ada yang dari perusahaan gede, ada yang dari kecil. Ya Kak Mas Mike tadi, kalau duitnya banyak, ya resikonya lebih besar kayak gitu. Kalau duitnya kecil, resikonya dikit. Jadi kalau favoritnya nggak ada sih. Cuma ya proses sama apa? Ya cuma prosesnya aja. Prosesnya juga sebenarnya prosesnya juga nggak terlalu favorit juga. Capek kan ya. Prosesnya juga capek, cuma karena namanya kita kerja ya harus kita lakukan sih. Iya, mau nggak mau. Sebenarnya pengen sih kalau ada project yang kita tidur dibayar gitu ya. Baru itu project favorit itu. Tester kasur. Tapi aku tertarik sama kata-katanya Mas Mek tadi. Apa kita harus kayak apa ya, menikmati proses gitu. Sedangkan tuh di zaman sekarang tuh kayaknya tuh kita tuh pengen cepet-cepet hasilnya bagus gitu loh Mas. Ya, zaman sekarang itu karena semua berkembang cepat ya. Sosmed itu bikin kita berkembang cepat. Sosial media dan ilmu pengetahuan yang sangat maju sekarang itu bikin orang gagap. Kalau dulu itu lawan kita adalah wabah, kelaparan. Gitu tuh kita gagap ngadepi itu karena belum ada antibiotik dan lain-lain. Sekarang kita gagap ngadepin era teknologi. Karena perkembangannya cepat banget. Hari ini kita lagi ngobrol ini, AI berkembang terus. Serem ya. Ya, AI terus berkembang. Bahkan kemarin saya sama partner saya Ricky lagi ngobrol, tiba-tiba sudah ada AI baru yang dari generate text bisa jadi 3D. Ya, itu kan resikonya akan berpengaruh kan ke para pekerja seni. Cuman kalau aku bilang kita itu harus sadar bahwa basic kita itu harus tetap kuat. Karena ini pengaruhnya sama personal branding kan. Kalau basic kalian nggak kuat, kalian nggak tahu akan menempatkan diri kalian di industri di mana. Sebenarnya jadi pekerja seni itu harus sadar diri kalian tuh mau menempatkan diri di industri di mana. Terus yang kedua, pekerja seni itu juga harus sadar bahwa dia itu adalah bagian dari profesi yang lain, seperti yang saya bilang sebelumnya. Untuk ini kita masuk ke pembahasan personal branding ya. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan. Personal branding itu hubungannya sama selling. Entah kalian mau membranding diri personal atau membranding produknya, itu hubungannya tentang selling. Gimana kalian jualan, iya kan? Ujung-ujungnya kan jualan untuk menghasilkan nilai ekonomi kan. Jadi kalian tuh harus sadar, si artis harus akan membawa karyanya kemana-mana. Karyanya harus membawa artisnya kemana-mana. Kalau menurut saya gitu. Ada mungkin beberapa artis yang kita nggak tahu karyanya apa, tapi dia terkenal aja. Kayak contohnya Iis Dahlia. Kalian tahu Iis Dahlia penyanyi dangdut? Tahu. Lagunya apa tahu nggak? Nggak tahu kan? Aku nggak tahu. Iya kan? Cuman nggak banyak yang bisa kayak gitu. Yang aku nggak bilang yang paling ideal yang mana ya. Cuman kalau kalian bisa membawa karya kalian, kita ngomongin Mas Ars saja. Ars Ramda siapa? Kostum maker. Begitu kita lihat kostumnya tahu ini bikinan Ars. Jadi saling melengkapi, saling membawa. Itu sebenarnya kalau kita mau tarik lebih dalam, kalian tuh harus tahu kelemahan sama kekuatan kalian masing-masing menurutku. Ada artis yang secara personal tuh kurang, mungkin dia malu-malu, tapi secara karya bagus banget. Jadi karya ini akan bawa dia kemana-mana nih. Ada artis yang secara karya kurang, tapi orangnya menonjol, entah dari gimmicknya, entah dari mungkin looknya. Jadi kalian tuh harus menyadari di mana kelemahannya, di mana kekuatannya. Yang jadi kekuatan di-push sebisa mungkin. Yang jadi kelemahan juga jangan dibiarin hilang gitu aja. Dengan salah satu, entah itu karya, entah itu personal kalian yang naik, menurutku rasa percaya dirinya ikut naik sih. Kuncinya konsisten, percaya diri. Personal branding itu. Kalau misal sekarang kan lagi rame bahasannya kan itu ya, ada teknologi AI itu kan ya. Itu berarti gimana mengantisipasi untuk pekerja seni seperti kita menghadapi adanya teknologi AI itu? Susah.
Awalnya itu susah ya. Lawan kita soalnya AI. Iya. Itu ya, Terminator ya. Nanti lama jadi Terminator mereka. Jadi tapi yang nggak dipunyain AI itu apa? Unik. Unik. Keunikan ide. Ide mereka bisa lebih pintar dari kita idenya juga AI itu. Tapi uniknya itu susah. Kalau saya lihat gambar AI sama gambarnya orang, pasti tahu ini AI udah kelihatan dia. Kayak ada ciri khasnya. Itu sekarang nggak tahu berapa tahun lagi mungkin udah nggak bisa di ini ya bedakan gitu. Cuma keunikan. Jadi uniknya dari kita itulah personal branding tadi. Konsisten, nanti ketika kita konsisten bekerja, orang kan ngelihat karya kita. Tiap orang pasti punya ciri khas sendiri di setiap karya kan, kayak gitu. Jadi kalian semua juga punya masing-masing pasti punya ciri khas sendiri gitu. Kalau kita konsisten, orang pasti ngelihat itu bisa mereka tahu keunikan dari diri kita masing-masing kayak gitu. Itu yang mungkin nggak bisa diambil sama AI gitu. Jadi aku jual itunya sih, keunikan sama konsisten. Apalagi ya? Ada Mas Mike nambahin? Kalau aku ngelihat ya AI itu sebenarnya berapa puluh tahun ke belakang kita juga ngalami itu. Dengan HP keluar, orang-orang pada bilang kan HP bikin kita jadi individualis. Enggak, HP itu bikin kita dari yang luar negeri bisa dekat. Teknologi bisa mendekatkan kita sebenarnya. Kalau kita memandang takut, ya dulu kita juga ngalami rasa takut. Cuman kita sekarang pakai semua kok. Siapa yang nggak pakai HP sekarang? Semua kita pakai kok. Bahkan kalau kita ngomong, wah nanti manusia jadi cyborg. Loh kita sudah jadi cyborg kok. Aku jalan dari Sawo Jajar 2 ke sini, naik motor. Itu cyborg gitu. Cyborg menurutku. Belum diimplan aja bannya di kaki, iya kan? Terus Mas Ars pakai kacamata. Kalau kacamatanya dilepas, mungkin kurang jelas. Ya cyborg, cuman belum diimplan. Sekarang aku tanya anak matematika mana yang nggak pakai kalkulator? Ya kita cyborg juga sebenarnya, cuman belum diimplan aja. Dadanya nyala. Iya, ini juga. Iya kan? Menurutku teknologi itu akan membantu. Bahkan agama nggak akan berkembang kalau teknologi nggak ada kok. Iya kan? Kalau setiap azan nggak ada speaker juga susah. Iya kan? Jadi menurutku gini, satu hal yang nggak dipunyai AI, benar kata Mas Ars, adalah uniknya. Dan satu lagi, untuk sementara waktu AI nggak punya person. Karya aja tapi nggak ada personnya. Ya. Itu sebenarnya bisa kalian manfaatkan selama AI atau biologi, teknologi biologi belum bisa nyiptain orang. Jadi kalau itu sudah benar-benar sudah bisa bikin manusia organik, ya udah selesai. Terminator. Jadi sementara kalian masih punya person, punya karya. AI cuman karya, nggak ada person. Nggak usah terlalu parno ya, takut sama AI gitu. Apalagi kalau contohnya kayak seni yang tradisional lah, lukis di kanvas masih laku kan sampai sekarang. Ada penikmat sendiri untuk nilai-nilai tersendiri itu memang ada. Jadi kita nggak usah perlu takut dengan AI gitu. Manfaatin aja malahan. Ya, untuk bikin konsep manfaatin Midjourney. Kadang saya juga pakai Midjourney buat konsep gitu kan, bingung ya dari customer gitu, konsep Midjourney. Oh kayak gini, tinggal kita kembangkan aja kan kayak gitu. Nggak perlu kita contoh full gitu. Kita ambil konsepnya, namanya kita juga idenya manusia kan terbatas. Jadi kita bisa terbantu juga dengan AI kayak gitu. Begitu. Iya. Membantu kok. Tenang aja. Membantu. Mungkin lama-lama juga kita dijajahi Terminator gitu. Baru takut ya. Kalau udah kita ngobrol di sana meledak-ledak baru kita panik. Kalau belum jangan. Oke, kita sudah di penghujung acara ya, gitu. Kira-kira ada nggak sih kata-kata mutiara gitu? Statementnya ini dari Mas Ramdan. Apa kata-kata mutiara? Pesan buat adik-adik kita ini. Biar kami lebih semangat gitu berkarya. Apa ya? Apa nih? Yang jelas tadi pertama tetap konsisten, terus selalu berkarya dan lihatkan karya kalian itu ke dunia gitu. Jangan disimpan sendiri karyanya gitu ya. Gitu aja sih. Kalau dari aku gini, hidup itu tentang konsekuensi. Setuju. Iya kan? Yang sudah kalian pilih itu akan membawa efek ke belakang. Jadi apapun yang kalian pilih, hidupi pilihanmu sih.
dan pilihanmu harus bisa menghidupimu. Kalau nggak bisa, nggak usah milih itu. Paham? Paham ya, paham ya. Oke. Aduh, jadi pengen berkarya. Cuma berapa menit aja kita Aku aja. sudah mau milih sendiri, Pak. Hidupnya sendiri, Pak. Iyalah. Oke, terima kasih untuk Mas Mike dan Mas Ramda sudah Sama-sama. Sama-sama, terima kasih. ngobrol ngalor ngidul di titik temu ini. Sangat banyak sekali ya insight yang bisa kita dapat mulai dari proses kreatif mereka tuh kayaknya gitu loh. Banyak banget yang bisa diambil gitu. Bagi teman-teman yang ingin nyemplung gitu ke industri kreatif itu nggak usah takut teman-teman. Jadi dimulai dari sekarang aja daripada tidak dimulai sama sekali. Iya, betul. Oke, terima kasih untuk Pucuk Harum dan klub ya sudah. Kami tutup bersama podcast titik temu ini. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di next kesempatan kembali. Dengan Terima kasih. bangku yang lebih keren. Bisa Mas Ramda, Yoga Panji dan Reza. Iya. Terima kasih. Kita pagi esnya di belakangnya.